Polisi berhasil membongkar rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Tidak tanggung-tanggung dalam 1 tahun 120 film diproduksi. Polisi sudah menetapkan 5 tersangka dan akan memeriksa pemeran film porno ini. Bagaimana perkembangan pemeriksaan kasus produksi film porno ini telah bergabung bersama kami, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnuandiko dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat sore Pak Yudo dan selamat sore Mas Reza. Selamat sore Mbak Mega, selamat sore Pak. Oke, kita mulai pertanyaan pertama dari Pak Yudo terlebih dahulu. Ini sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini. Bagaimana perkembangan penyidikan selanjutnya dari kasus produksi film dewasa ini, Pak Yudo? Ya, untuk langkah dalam pasca penetapan tersangka 5, ini kita sudah mengambil langkah untuk ke depan. Yang pertama terkait dengan website, ya. Website yang kita dapati dengan 3 nama ini kita lakukan pemblokiran ke Kominfo. Tentunya kita berkolaborasi dengan Kominfo. Yang kedua, terkait dengan rekening tersangka juga yang tentunya tertaut pada peristiwa pidana ini juga kita lakukan pemblokiran dengan bank terkait. Dan untuk hari Selasa kemarin, untuk pemeriksaan saksi, kita sudah lakukan atau layangkan panggilan sebagai satu saksi terhadap 16 talent lainnya untuk hari esok Jumat tepatnya Mbak Fitri. Dan tentunya secara simultan, kesinambungan, proses ini masih berlangsung, kita masih menunggu hasilnya untuk besok. Oke, Pak Yudo tadi ada mengatakan rekening juga sudah diblokir karena kita ketahui selama 1 tahun beroperasi rumah produksi ini menghasilkan keuntungan 500 juta rupiah. Nah ini aliran dananya kemana saja Pak Yudo? Ya, untuk aliran dana tentunya di sini kita ketahui ya, awal kita menetapkan 5 tersangka ini memiliki peran yang berbeda. Ini satu jaringan atau satu kru terstruktur ya. Di situ ada yang mulai menjadi produser, kemudian admin dan menguasai admin tersebut serta mengelola, kemudian merangkap sebagai sutradara dan produser. Kemudian yang kedua ada sebagai kameramen, kemudian juga ada sebagai editing, dan kemudian juga ada sebagai sound engineer, dan tentunya ada satu wanita tersangka dari 5 ini itu sebagai sekretaris merangkap juga sebagai talent salah satunya. Dan tentunya terkait dengan aliran dana ini tentu kita masih melakukan proses pendalaman Mbak Fitri. Oke, kita ke Mas Reza. Mas Reza, bagaimana tanggapan Anda terkait maraknya industri konten dewasa ini? Apabila kita lihat ini satu rumah produksi saja bisa memproduksi 120 film dalam waktu 1 tahun, Mas Reza. Secara detail sesungguhnya bisnis pornografi di dunia melonjak besar-besaran dengan keuntungan berlipat ganda justru sejak datangnya pandemi COVID-19. Usaha rumah bordir misalnya atau usaha-usaha layanan seksual komersial yang jahat yang mempertemukan antara PSK atau pelacur dengan konsumennya banyak yang tutup. Dan sebagai gantinya justru produksi-produksi audiovisual yang semakin marak. Nah, tentu saja saya berharap bahwa pengungkapan yang satu ini setelah kita apresiasi kepada Polda Metro Jaya tidak hanya berhenti sampai di sini. Sekali lagi, dengan asumsi bahwa situasi pandemi selama 2 tahun itu menciptakan situasi yang tanda petik ideal bagi bisnis-bisnis pornografi, mudah-mudahan operasi siber yang luar biasa semacam ini akan bisa berkelanjutan. Oke, polisi mengatakan ada motif ekonomi dalam kasus ini, tapi dari analisa Anda sendiri, apa saja biasanya motif yang mendorong pelaku, baik mereka yang berada di belakang layar ataupun pelaku yang menjadi pemerannya untuk kemudian memilih terjun ke industri seperti ini? Saya sepakat bahwa ekonomi merupakan salah satu faktor atau salah satu motif mengapa ada orang yang kemudian memilih untuk menjadi pelaku bisnis jahat semacam ini. Di samping motif ekonomi juga ada memang motif seks itu sendiri. Maaf, ada orang-orang yang tertentu memang menyukai melakukan adegan tidak senonoh, direkam sedemikian rupa lalu disebarluaskan kepada orang banyak. Di samping juga memang ada kondisi-kondisi psikologis tertentu yang tetap perlu didalami secara spesifik individu per individu. Justru saya ingin menyemangati teman-teman di Polda Metro Jaya untuk tidak serta-merta atau tidak langsung percaya ketika ada kalangan baik individu maupun lembaga yang buru-buru membangun narasi bahwa pelaku terutama artis itu adalah korban. Karena kemungkinan semacam itu terbangun setelah saya menyimak ada lembaga atau individu yang acap kali ketika terjadi kasus pidana semacam ini
mereka secara a priori justru berusaha tanda petik membela kaum perempuan dengan menyebut itu sebagai korban. Padahal bentuk tanda petik pembelaan semacam itu justru menyesatkan. Pun berdasarkan riset, asumsi damaging goods itu istilahnya, asumsi barang rusak yang disematkan kepada para pelacur dalam kasus-kasus semacam ini ternyata tidak berlaku. Sangat sedikit ternyata artis film-film pornografi yang memilih pekerjaan semacam ini karena misalnya pernah mengalami pelecehan seksual ketika usia belia. Ada memang, dan saya bersimpati terhadap individu yang mengalami nasib tragis semacam itu. Tapi sekali lagi, catatan ilmiah, temuan saintifik tentang orang-orang yang memilih berprofesi sebagai artis pornografi dikarenakan adanya trauma masa silam, itu jumlahnya amat sangat sedikit. Dengan demikian, saya menyemakati teman-teman di Polda Metro Jaya untuk menyapu bersih semua orang di sana, tidak peduli laki-laki, tidak peduli perempuan, sepanjang terpenuhi alat bukti, ringkus mereka secara pidana. Oke, baik. Banyak yang berharap pengungkapan kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan ini bisa menjadi awal pengungkapan praktik produksi film ilegal itu secara masif. Nah, apakah ini mungkin? Pertanyaan itu akan ditujukan kepada Pak Yudo, tapi jawaban Pak Yudo kita tahan dulu, kita akan ikuti jeda berikut. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Yudo, banyak yang berharap pengungkapan kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan ini bisa menjadi awal pengungkapan praktik produksi film porno secara masif ini. Bagaimana kemudian tanggapan dari kepolisian? Ya, tentunya ini menjadi perhatian publik, maka kami juga menghimbau kepada seluruh lingkungan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Kami mempublikasikan ini dalam artian untuk memberikan deteran efek ya, atau efek jerah, bukan mensosialisasikan. Justru kita sama-sama bijak untuk melihat perkembangan teknologi dan informasi yang ada. Baik, untuk perkembangan ini terhadap 16, tentunya kita akan simultan, maraton, melakukan pemeriksaan, keterkaitan dengan hasil daripada berita acara pemeriksaan tersangka yang terdahulu atau 5 yang sudah kita tetapkan ini kita akan lakukan secara profesional, prosedur, dan kemudian terkait tadi alat-alat bukti yang kita sudah dapati ya, satu perangkat atau paket alat untuk studio merekam, ya, ini semua juga sudah menjadi alat bukti. Namun tentunya hasil dari proses ini yang kita perlu lakukan langkah kolaboratif, yaitu adalah pemblokiran, tentu untuk meminimalisir dan juga untuk supaya tidak bisa terakses kembali, gitu Mbak Fitri. Oke, ya Pak Yudo, bisnis konten film dewasa ini kan ada yang skala kecil hingga besar, melibatkan rumah produksi, bahkan konten kreator mandiri. Distribusinya kan juga lewat berbagai platform seperti itu. Nah, pantauan patroli siber ini seperti apa sebetulnya mekanismenya? Ya, dari proses penyidikan ini diawali dengan patroli siber, segala perkembangan kejahatan yang ada di dunia maya, ini akan dilakukan deteksi awal ya, berbagai potensi-potensi perkembangan kejahatan, tentunya akan dilakukan analisis, seperti contohnya dengan kejahatan ini saja. Ini peristiwanya didapat dari ada suatu platform yang kemudian kita dalami dan ternyata isinya adalah suatu kejahatan, dan perlu diketahui dalam tindak pidana ini kita terapkan 2 undang-undang. Pertama adalah Undang-Undang ITE dan yang kedua juga kita terapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ya, tentunya tadi kami sampaikan juga terkait dengan pendalaman finansialnya, apakah bisa dilakukan TPPU dan lain-lain. Tentu ini nanti mekanismenya dari pejabat teknis atau penyidik yang akan melakukan proses penyidikan ini. Oke, baik Mas Reza, mengenai regulasi hukum yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Yudo, Indonesia kan punya regulasi hukum, ada undang-undang tentang pornografi, ada undang-undang ITE. Apakah ini tidak cukup selain untuk menindak tapi juga mencegah, Mas Reza? Sebenarnya cukup, karena kalau kita buka undang-undang pornografi misalnya, undang-undang itu sudah memuat sekian banyak pasal tentang pencegahan, tentang penindakan, tentang pemusnahan, dan seterusnya. Justru kita harus ekstra hati-hati untuk tidak membangun narasi atau memberikan judul ini misalnya seksualitas dieksploitasi. Menurut saya kita harus menghindari penggunaan kosakata semacam itu. Kenapa? Karena eksploitasi merupakan istilah hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Ketika kemudian peristiwa atau kasus jahat semacam ini kita embeli dengan kata eksploitasi, maka saya khawatir para tersangka bisa kemudian memanfaatkan penggunaan kata itu untuk melakukan pembelaan diri. Bahwa ini bentuk eksploitasi. Kalau bentuk eksploitasi berarti ada korbannya.
alih-alih ekspektasi publik terpenuhi bahwa para tersangka akan dijatuhi hukuman berat, justru ketika kemudian otoritas penegakan hukum misalnya menggunakan kata eksploitasi, maka itu membuka ruang, membuka celah bagi para tersangka untuk kemudian bisa saja lolos dari jerat pidana. Alih-alih diposisikan sebagai hari ini tersangka, besok terdakwa, tapi justru mungkin akan terposisikan sebagai korban. Itu sebabnya siapapun, termasuk media, masyarakat, hindari penggunaan kata eksploitasi pada kasus macam ini. Alih-alih seksualitas dieksploitasi, jauh lebih tepat penggunaan istilah seksualitas dikomersialisasi. Oke, baik. Kembali ke Pak Yudo, terakhir artinya next step dari kasus ini akan seperti apa Pak, langkah selanjutnya? Ya, tentunya proses pemeriksaan esok hari secara matang akan dilakukan proses pemeriksaan. Terkait dengan confirm tentu kita sudah mekanismenya adalah proses penyidikan. Penyidikan akan terus berlangsung dan pemeriksaan terkait dengan skema dugaan-dugaan tidak datang, tidak terkonfirm, tentu ada mekanisme proses penyidikan sendiri. Namun demikian kami sekali lagi menghimbau kepada seluruh lingkungan keluarga dan seluruh masyarakat umum sangat bijak sekali untuk melihat ya, sehingga ini tidak lagi dicari atau menjadi ingin mencari tahu, dan tentunya kita sama-sama perhatian publik. Oke, baik, kita tunggu bagaimana perkembangan dari penyidikan kasus ini dan kita harapkan memang pengungkapan kasus ini dapat menjadi awal pengungkapan apabila terjadi praktik produksi film porno lainnya. Terima kasih Pak Yudo, Mas Reza telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.